Oke, halo guys, balik lagi sama kita Cucu Rutut. Wow. Bisa diam dulu gak Bang? Balik lagi. Itu apa? Oh, wow, itu apa maksudnya Bang? Balik lagi sama kita Cucu Rutut di Cucu Rutut Podcast. Yay. Jadi sesuai Cucu Rutut. Kita siapa? Cucu Rutut. Anton semangat sekali. Oke guys. Gelek-gelek kayak gue. Jadi sesuai di video minggu lalu, di video hari ini kita bakal ngebacain cerita kenakalan kalian ya guys, yang udah kalian kirim ke email. Ya udah kalau begitu, Gue ya. Gue buka dulu bentar. email Cicurutut dong bang. Oh, yang Jadi- ngomong dong yang jelas. Iya, jadi di sini gue udah pilih beberapa, baca cepet Kita lah. yang pilih. Gue yang pilih sih bang. Kan gue yang ngebacain nih, abang mau ngebacain nih. Ah, ya udah. Ngomong yang jelas. Ah, Jadi gue udah pilih beberapa baca cepet yang kira-kira kayaknya menarik nih ya kisahnya ya. Ya udah kalau begitu kita langsung aja kali mulai ke cerita pertama ya. Ya udah dari cerita pertama. Temanya Cerita apa, guys? nakal, Kali cerita ini? nakal nakal. cupot. Nah, oke. hai Kak atau Abang, sebut saja namaku Naya. Di sini aku mau cerita kenakalan teman aku yang melibatkan aku. Waktu aku SD, aku berteman dengan siswi toksik namanya Arya. Siswi namanya Arya ya. Kenapa aku berteman Guna dengan kan dia? bisa. Bisa. Kenapa aku berteman dengan dia? Karena cuma dia yang mau berteman denganku. Kasihan. Sedih banget sih. Amin agarino. Hari minta dikasih. Oh, ada lanjutannya, Bang. Yang lain nggak mau berteman dengan aku karena posisi keluargaku. Aku berteman dengan dia. Agarina. Lanjut. Aku berteman dengan dia itu yang paling nakal, curi pensil dan penghapus di perpustakaan. Tapi aku nggak ikut. Aku cuma temenin aja karena aku takut. Jika diminta kesaksian sama guru, aku pura-pura nggak tahu dengan alasan nggak lihat. Masih banyak kenakalan yang dia buat seperti curi uang di kantin, beli makanan nggak bayar, palak adik kelas, curi kunci jawaban di ruang guru, dan lain-lain. Suruh kunci jawaban di ruang guru. Beranda lu. SD bos, gokil. Seiring berjalannya waktu, kami sudah menduduki kelas 6 SD. Saat itu kami sudah siap UAS, jadi kami menjalankan kelas meeting. Semua siswa ikut lomba dengan semangat dan gembira. Ada juga yang sedih karena harus remedial karena UASnya tidak lolos KKM. Arya waktu itu lagi suntuk di kelas. Dia anaknya emang gak suka acara gituan. Biasanya dia suka gak masuk sekolah kalau kelas meeting karena menurut dia buang-buang waktu. Tapi entah kenapa dia kali ini masuk sekolah. Tiba-tiba Arya datang ke tempat duduk aku lalu ngajak aku untuk bolos keluar sekolah. Aku kaget dong. Kenapa dia tiba-tiba cabut karena aku gak pernah cabut sama sekali. Akhirnya aku jawab, ngapain sih Ri? Di sini aja duduk. Ntar Pak Tanggang marah. Dia kan suka patroli. Tapi dia tetap kekeh, bahkan maksa aku buat temenin dia bolos sekolah. Karena dia udah kayak gitu, jadi mau gak mau aku ikut. Jujur, pas menginjakan kaki di luar pagar sekolah aku takut banget. Takut ketahuan guru. Takut semua pokoknya. Tapi Arya sok-sok nenangin aku sambil berkata, udah sih Nay, ngapain takut? Hidup cuma sekali. Anjay. Omongan anak-anak SD zaman sekarang. Anak SD. Zaman SD mah gue main tajos. Iya. Masa SD juga gak bakal terulang. Sekali-sekali bolos gak apa-apa lah. Gak bakal ada yang mau nyulik juga. Famous last word kan. Ini kebanyakan anak itu sekarang kebanyakan nonton sinetron kayaknya anjing. Kalau lu ngomong gitu gue pengennya dia diculik beneran. Gaya banget. Belum aja lu disamperin Jangan mobil dong. jeep lu. Sebenarnya pas dia ngomong gitu aku pengen tampar muka dia, tapi aku tahan karena orang tua aku mengajarkan tidak boleh mukul orang duluan. Bagus. Didikan yang bagus. Respect. FYI Kak, SD aku itu deket banget sama KFC dan pasar, jadi kami bolosnya ke sana. Aku pikir Arya ngajak aku cuma lihat-lihat doang, tapi ternyata dia beli figuran anim gitu di salah satu ruko di pasar. Total belanjaan sekitar 300.000 kalau nggak salah. Lalu kami ke KFC buat makan dengan total 200.000. Cek. Banyak Bang, SD mana sih bang? Dulu mah gue makan siomay cuma seceng.
Dia udah gede lagi ini dulu nih. Gila. Gue megang 10.000 kayak banyak banget. Iya anjing. Aku, Gua 500.000. aku nggak beli apa-apa karena uangku cuma 10.000. Iya. Jadi dan dia nggak Itu traktir normal. aku. Oh dia nggak traktir 200.000 dia sendiri bos. Dia nggak. Wah gila. Tapi yang aku bingungin dia dapat uang dari mana sebanyak itu. Anak SD kan megang duit ya. Anak SD megang duit banyak kan nggak make sense banget. Aku coba nanya ke dia dapat uang dari mana tapi dia nggak mau jawab. Selama 4 hari kegiatan kami kayak gitu terus. Bolos keluar sekolah, belanja dan balik ke sekolah 10 menit sebelum bel pulang. Pas hari kelima kami ketahuan oleh Pak Tanggang. Alhasil kami dibawa ke ruang Kepsek. Sampai di ruang Kepsek kami kaget karena ada orang tua Arya yang datang. Aku langsung gemetar takut karena orang tua Arya kenal dekat dengan orang tuaku. Kalau sampai mereka cepu, aku udah dibantai sama orang tuaku. Lalu kami diinterogasi. Dan seperti biasa, aku hanya bisa pura-pura nggak tahu. Bodoh emang, cuma aku keburu takut. Cuma karena aku dipaksa bicara sama Kepsek, akhirnya aku ceritain yang sebenarnya. Mulai dari awal dia ngajak aku bolos, tiba-tiba Mama Arya marah-marah pakai bahasa daerah yang aku nggak ngerti dia ngomong apa. Pak Kepsek pun nyuruh mamanya Arya tenang dan jelaskan penyebab Mama Arya begitu emosi. Ternyata selama ini Arya mencuri uang ayahnya sekitar 2 jutaan. Aku pun kaget. Gila. Jadi selama ini dia beli figuran anim dan makan di KFC itu duit curian. Dan uang yang udah dia makan itu sekitar 1 juta lebih, sisanya untuk top up game. Gila. Nggak tahu aku itu game apa. Tapi, Brutal anjing. tapi brengseknya Arya, dia malah nuduh aku yang nyuruh dia mencuri dan melakukan itu semua. Gimana caranya? Gimana? Bapaknya dia gitu loh, gimana caranya coba? Arya, mau jadi apa lu Arya? Yang lebih parahnya lagi, dia bilang semua barang hasil curian dia itu ada di rumah aku. Karena aku yang nyuruh dia mencuri. Dan mamanya Arya percaya. Di situ aku udah kesel, marah, dan pengen maki-maki. Aku pun ngejelasin sama Pak Kepsek semuanya sambil nahan air mata. Tapi Pak Kepsek percaya kepadaku, karena emang selama ini aku gak pernah aneh-aneh. Tapi karena Mama Arya udah percaya sama anaknya, akhirnya Mama Arya telepon mamaku. Tapi plot twistnya, papaku yang datang karena mamaku sibuk. Pak Kepsek. Siap. Apa? Rotis banget bro. Pak Kepsek pun cerita sama papaku kejadiannya. Aku pun bilang sama papaku, bukan aku pak. Kakak nggak pernah mencuri, sambil nangis. Papaku pun langsung menyuruh Mama Arya untuk ambil jalur hukum kalau emang aku yang mencuri. Kalau aku tidak mencuri, papaku yang menuntut keluarga Arya. Di situ mamanya Arya langsung terdiam. Mama Arya langsung bentak Arya sambil menanyakan kembali kebenarannya. Karena udah dibentak, dipaksa, dan disudutkan, akhirnya Arya mengakui semuanya. Papaku pengen mukul Arya, tapi aku tahan. Takutnya nanti masalahnya makin panjang. Anjing, bokapnya aneh. Bokapnya Anak nggak SD. aneh. Ditahan. Dari kesel sih anaknya dituduh gitu loh. Mana ada sih? Ini cewek apa cowok sih? Cewek kan? Cewek dia kan. Cewek. Ya, wajar kalau bapaknya anak ceweknya digituin sama digituin lo Oh. dituduh-tuduh. Tapi kan Cewek Aryanya junior. juga Arya juga cewek. Arya juga cewek. Oh, dua Anak cewek. SD. Iya, teman siswi tadi. Oh. Mana ada sih orang tua yang terima anaknya dipukul. Akhirnya setelah dibicarakan secara baik-baik, keluarga kami pun damai. Dan berita itu sudah tersebar satu sekolah karena suara Mama Arya sangat besar dan siswa banyak yang cepu. Ini sekolah apa sih? Ya biasa lah bang. Sekolah SD udah kayak SMA kayak deh. Mama Arya udah ngamuk-ngamuk kali, berisik. Setelah sampai di rumah aku dinasehatin papaku, berteman tuh harus milih-milih, tapi nggak berbuat baik. Tapi berbuat baik nggak boleh milih-milih. Jangan takut untuk menolak ajakan perbuatan nggak baik. Kalau ada yang maksa melakukan itu, lapor ke papa. Dan mamaku hanya mengomel karena terlalu baik ngikutin semua kemauan Arya. Hubungan aku dan Arya pun renggang, tapi masih tegur sapa. Jujur sebenarnya dia baik dan selalu ngebelain aku kalau ada yang ngehina aku. Tapi karena background keluarganya dia jadi berperilaku toksik. Terima kasih Pak Faga Panjang, semoga Curuto sehat selalu. Nah, gimana nih bang? Ya gimana? Wah, gak usah dikomenin itu. Iya lucu udah. aja. Gimana? Perasaan- Aku nggak tahu mau ngapain. SD nggak gitu-gitu amat ya. Iya. Ini udah gokil loh. Ya ini harusnya ya, kalau dia udah bisa nyolong duit beli figur, ini pasti minimal dia SD itu 2000
2016 ke atas gitu loh bos. Iya Gak sih. mungkin 2001 gitu, gak mungkin nih. Jadi pasti sekarang dia masih sekolah nih, gue yakin banget nih. SMA SMA kali ya. 3 gitu mungkin. Ya, Gila ya? Kayak SMA 1, SMA lah, SMA. Iya, SMA Nah, lah. SMA berapa? 2 Gue juga juta, nyolong gila. duit. Gue juga nyolong duit kan waktu itu, gue cerita waktu gue kecil. Cuma Ah, nggak Nontonin sampai Devin. Lu sih menginspirasi. Bet influence bang, bang. BSD, Bang. Astaga. beda dong. Enggak dong. Tapi itu gue dagangnya, gue inget banget, gue nyolong duit, gue traktirannya PMP anjing, bukan KFC. PMP di Iya. kantin. GoPC 200.000 sendiri, gila. Lo masih Zaman traktir, Vin. Lo masih apa? traktir. Dia nggak traktir anjing, pelit. Iya pelit aja. Makanya. Nah, udah gitu 200.000 di KFC lu pesen apa yang bucket sendiri lu makan ayam. sih, Paket nah. aja cuma berapa? Gila. Ini udah zamannya, udah gitu dibilang buat top up game, berarti emang iya udah zamannya game banget itu. dulu. Iya, tetap Iya. Digital semua. Gila lu bayangin temennya bawa ceban, lu bawa 1 juta, terus lu makan bucket. Temen lu cuma liatin. Iya, Kasihan banget. sedih. Di KFC cuma dapat apa sih? Cuman es krim doang, ada nggak sih es krim? Itu- Es krim dapat, Oh, es krim dapat. dulu ada Ayam sebiji dapat. 7.000. Oh, Nggak dapat. nggak dapet Ayam ya. tuh berapa belas ribu gitu. 15 ya. Ayam kayak 14 ribuan. Oh itu Iya. paket goceng Itu dulu pun ada. itu pun juga cuma sayap kayak. Yang dapat tuh es krim Monas bang 7.000 tuh. Ya, udah. Iya. Dia makan es krim jilat-jilat. Temennya makan ayam mukbang. Makanya 200.000 itu udah bucket loh ya. Terus di Paket cepet paling bang. iya tuh banyak banget Gila. 200. Gila sekarang aja masih dapat banyak. Gila. Kali. Temennya mau Makan dia 6 pieces ayam satu pun gak dikasih aja, sedih banget. temennya Aneh mau sih. iya temennya mau dibuang gitu kan ke meja ke lantai. Lantai itu ambil. Oh anjing. Mafia cok. Itu mafia cok, bukan anak SD. Rating berapa bang? Anak Kamu kawan. perlu di rating apa bang? Nakal, Brengsekannya ya. Lu lumayan tinggi sih. 0 sampai 10 dah lu kasih berapa nih? 8 sih ini sih brengsek sih. 8 ya? Brengsek 8. 8. Ini hari ini tuh Ajar, banyak ya. yang bombastis bang. Kalau gue baca cepet-cepet. 8 ya. Yang lain juga sama. Lanjut, Bang. 8. Boleh lah bang, ngeselin sih. Lu Iya. ngeselin. Kalian sih duit 1 juta tapi gak dikasih ke temennya, cuman Enggak, iya gue keselnya pas itu tuh. Partner in Makan crime lu sendiri. gak ada rasanya bos. Iya. Gila Dihargain sih. gitu loh. Ya udah kita lanjut ya ke cerita Udah dong, kedua. udah dong. Cerita nakal Udah dong. cupot. Udah dong. Udah dong. Iya kan, kita lanjut ya. Eh, Cerita kedua nih, namanya Yeay. VH. Jadi ini cerita waktu gua masih SMP. Dan waktu itu gue duduk di kelas 2 atau bisa disebut kelas 8. Nah, saat pertengahan semester ganjil, sekolah gua kedatangan guru-guru muda yang bisa dibilang guru honorer lah katanya. Ada 4 guru baru dan semuanya laki-laki. Ditambah saat itu mereka usianya masih 23 sampai 24 lah. 2 guru olahraga, 2 guru seni budaya. Singkat cerita, entah kenapa gue tertarik sama salah satu dari guru-guru itu. Waktu itu tahun 2017 atau 2018 gitu, masih zaman BlackBerry Messenger. Gue stok akun IG mereka dan gue dapetin pin BB-nya. Tapi cuma dapet 2 di antara 4 guru muda itu. Sayangnya gue nggak dapet pin BB guru yang gue crushin. Ya udahlah, gue invite pin yang ada aja. Udah. Nah, 2 guru itu sebut saja Pak Dodo alias guru olahraga dan satunya Pak Febri, guru seni budaya. Gue invite dan diterima. Ya walaupun cuma Pak Febri, gue di reject sama Pak Dodo. Makin penasaran gue jadinya. Ya gue invite lagi pin BB-nya sampai 3 kali. Asli gue pas kecil se-freak itu katanya. Tetap di reject. Nah, gue mulai bingung tuh. Prinsip hidup gue ya kalau susah itu makin menarik. Gimana pun harus dikejar. Terus pas malamnya gue liat HP mama nganggur. Dan mama gue lagi mandi. Gue ada ide licik. Gue ambil handphone mama. Dan gue masukin pin BB Pak Dodo. Terus gue berangkat les deh. Singkat cerita, pulang dari les. Gue lagi beres-beres buku buat jadwal sekolah besok. Gue denger mama gue ketawa-ketawa gitu. Otomatis gue kepo dong. Gue samperin. Lah kok kayak gak asing PP-nya. Dan ternyata mama lagi chat sama Pak Dodo, kampret gitu ya. Flirting gitu, sumpah geli woi gitu. Disclaimer, mama gue janda ya. Jadi hot pump gitu.
Jadi dia nggak sengaja mencomblangi gurunya dengan ibunya. Gue langsung bilang ke mama bahwa dia guru baru di SMP. Terus mama gue panik. Tapi chatnya masih seru, jadi dibiarin, dilanjutin aja gitu. Gue ngakak, speechless, bingung, panik jadi satu. Dan sejak saat itu, mama sama Pak Dodo hubungannya makin deket. Kadang Pak Dodo ke rumah. Kadang mereka ngedate keluar gitu atau karaokean bareng. Oh, ngaco. Ngaco. Aneh banget hidupnya. Hidupnya udah kayak TV. Karena gue jijik sama tingkah Pak Dodo, ya salah gue juga sih, gue selalu silin dia. Kadang jadi bahan buat percandaan, dan paling parahnya gue masukin dia ke grup WhatsApp circle gibahan. Dia keluar dari grup itu aja, asli gak ada hormatnya sama sekali. Ya iyalah, gila. Terus kata mama, Bisa-bisanya dia ngomong gitu. terus kata mama Pak Dodo ngamuk karena gue masukin ke circle gibah. Cuma ya untungnya nilai gue masih aman sih. Dia tuh aslinya keras, orang yang paling takutin di sekolahan. Cuma kok anehnya dia sabar ya ke gue. Banyak dosa rasanya. Aduh maaf ya Pak. Udah itu aja sih ceritanya. Aslinya ada banyak sih. Entah ini nakal, usil atau gak ada akhlak. Semuanya beda tipis sih. Sekian dan terima kasih. Oh ya bagi yang kepo hubungan selanjutnya gimana? Ya kita udah lost contact aja sih. Mama udah gak save nomor Pak Dodo lagi. Dan semuanya udah pada nikah dan punya anak masing-masing. Kirain. Baru gue mau nanya gimana Dia nanya lanjutannya. gimana, sekarang dia papa aku. Gue masih baik sama Pak Dodo. Udah makin dewasa jadi ngerti lah bahwa itu salah. Ingat ya jangan ditiru adik-adik. Anjingnya pas dia bilang masukin ke grup gibahan, Pak Dodonya live terus dia ngomong nggak ada hormatnya. Itu gimana? Udah gak ada akhlak sih. Terus yang salah siapa? Coba. Dimasuk emaknya, wah gila, emaknya jadi deket loh, udah karaoke bareng, udah gedit. Ngomongnya sih karaoke, Pak. Karaoke Iya. ngomongnya. Bener. Ngomongnya sih karaoke. Biasa habis karaoke kan kemana lagi ya? Dicomblang gitu. Keren, Gila. keren, Iya, keren. anjing. Gak ada apa-apanya kenakalan kita bro. Iya. Gila. Tapi 2017 masih ada BB. 2017, 2018 lah iya ya. Emang masih ada BBM Iya. ya? 2000. BBM gue kayak 2010, 2011. Iya 2000 berapa? Coba. BBM? 2007 kali ya maksud dia. Gue pakai BBM tuh zaman SMP gue. 2017 BBM. Udah nggak ada deh, 2017 udah Android deh harusnya. 2017 udah nggak ada anjir. Iya. 2012 ke atas tuh udah Android semua. Ya halu kali ya, kita anggapnya dia halu lah. Apa 2007 2008 kali ya? 2000 berapa nih? 2017 katanya. 17. Enggak sih itu udah. Kalau 2007 iya benar, BBM itu lagi Enggak, zamannya mungkin BBM. 2017 dan 2018 tuh masih ada, tapi Masih ada, Pak itu. Nggak ada yang make. Udah jarang ya? boomingnya itu 2012 gitu loh, kayak Hmm. 2011 mungkin. Tapi nggak itu kan kita nggak tahu ya, siapa tahu dia emang satu sekolahan diwajibin pakai BB. BBM kan BB. bisa di ini juga bang, di Android gitu-gitu. Iya iya bisa terakhir. Tadi juga masih pakai BB deh. 2017 sih gue pakai Line ya, so Iya, udah lain sih. WhatsApp. bukan BB sih gue. Lain lagi booming tuh. Kasih rating berapa nih bang? Nah ini mah, ini sebenarnya nggak nakal sih dia sih, cuma Iseng doang ini. nggak sengaja aja ini. Nah, nggak sengaja juga. Nggak niat. Jadi Iya sih. 5 lah 5. 5 Yang lain Sensei. kasih berapa? Punish me, Sensei. 6, 6. 6 Nggak remet deh, nggak remet. Nggak remet ya. Oke. Remet 7 nggak sih? Remet 7 sekarang Ton. 7 ya. Lu zaman dulu sih ton 6 Jauh ya. banget ya. Sumpah. Oke kita ke kisah berikutnya. Udah dong. Udah kah bang? 2. Dia beneran closing nggak ya lu? Lanjut. Nih dia salah loh, kenakalan jadi kenalan ya. Kenalan masa remaja atau cerita cinta tragis dikombinasi. Oh Gokil. siap.
Sebelumnya tolong namaku disamarkan menjadi Jessica ya kak. Dan maaf banget kalau ceritaku kayak drama-drama FTV serta cukup seperti Wattpad. Oh iya, disclaimer dulu ya kak. Di sini aku bucin banget sama dia karena saat itu aku baru banget kehilangan orang yang aku sayangi, alias kakek dan nenekku dari papa, serta sahabat SMP ku yang menjadi tempat keluh kesahku. Ini cerita berawal dari kelas 10 SMA di tahun 2016 yang dipertemukan oleh seorang cowok, sebut saja dia Axel. Axel adalah seorang kakak kelas 11 SMA di suatu SMA negeri Bandung yang memiliki hobi bermain Dota. Bisa dibilang keseharian dia lebih banyak di warnet. Tapi aku tidak mempermasalahkan hal itu karena aku memahami suatu hobi itu karena aku punya abang yang suka bermain Dota juga. Ini nggak ada komanya nih. Dan aku cukup membebaskan doi untuk melakukan hobinya tanpa larangan apapun. Aku sama dia dipertemukan karena ketidaksengajaan karena kelas kami berseberangan. Sebulan menjadi pacar dan awal-awal hubungan sih baik-baik aja. Hingga akhirnya menjelang 2 bulan kami mengalami masalah berat sampai dipanggil BK karena berbuat tidak-tidak. Misal kayak kissing di dalam kelas kosong yang seharusnya udah pulang saat waktu bel pulang. Berarti Gue juga kayak gitu dulu SMA. Udah lanjut. sekitar 5 hari setelah kejadian tersebut, aku dipanggil oleh BK bersamaan dengannya. Tapi dia tidak datang ke sekolah tanpa alasan apapun. Melainkan dia bermain di warnet. Kalau ditanya kenapa aku bisa tahu, karena aku bertanya kepada circle-circle pertemanan dia. Hingga 2 minggu setelahnya dia baru kembali bersekolah karena dapat surat BK ke orang tuanya. Jujur selama dia ngilang aku selalu ngechat dia, nanya terkait kabarnya dan alasan kenapa dia nggak sekolah, melainkan malah ke warnet. Karena hampir semua temennya nggak tahu, yang tahu alasannya cuma dia doang. Setelah masalah tersebut selesai, hubungan aku sama dia sempat putus. Mungkin aku yang sedikit kecewa karena dia yang sedikit terlihat tidak bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah saat itu. Dan saat itu juga pihak keluargaku tahu kalau aku berpacaran sama dia. Ya sebatas tahu kalau aku ada hubungan sama dia karena keluargaku tahu mungkin beda cerita kali ya kak. Karena bisa dibilang ortuku strict parents dan kakak-kakakku bisa dibilang kebanggaan ortu. Jadi ya bakal malu akunya sih. Selang beberapa tahun, sekitar setengah tahun, aku udah semester 3 di suatu universitas negeri Jateng. Dan aku kembali berpacaran dengan dia sebagai kesempatan untuk dia berubah. Tahu sih bang, di saat itu aku lagi bucin-bucinnya sama dia karena mungkin definisi rumah menurutku. Kami ngobrol-ngobrol di Discord dan via WA. Hingga suatu waktu di bulan Oktober 2020 dia berkunjung ke rumahku dengan alasan ingin onigiri dari situ. Sampai bulan November 2020. Dia selalu ke rumahku dan menginap. Nggak tahu dia pokoknya ke rumahnya lah sampai November. Dia selalu ke rumahku dan menginap. Ya kami melakukan hubungan. Ya mantap-mantap gitu lah. Wiko. Kalau ditanya kenapa aku mau, karena aku takut ditinggalkan atau dijauhi. Dan benci dengan kesendirian dan kesepian. Mungkin efek pembulian di kelas 9 SMP. Saat itu juga ortuku lagi bertengkar hebat. Santai-santai. Dan aku sering dilarang untuk bermain bersama temanku dari kelas 7 SMP sampai 12 SMA. Jadi bisa dibilang aku gak punya teman gitu bang. Nah, kayak saya dimanfaatin kayak gini. Selain itu karena aku juga senang mungkin memiliki orang hangat dan mau mendengarkan keluh kesahku. Ya hangat lah. Gimana nggak hangat? Keringetan bang. Lanjut. Hingga suatu hari di tanggal 7 Desember 2020 semua kejadian itu terungkap oleh pembantu di rumahku. Waduh. Di situ kegap. Makanya kalau mau week pembantu lu dibeliin sesuatu buat tutup mulut. Diem baik sih. Lagi nyapu. Udah. Lanjut deh. Di situ respon mamaku adalah memukul kepalaku, menjambak, menjedorkan kepalaku ke lemari kayu, menampar dan mamaku pingsan. Wah, saat mamaku pingsan, respon abangku adalah menendangku ke tempat bekas luka bakar di bagian perutku yang hampir sembuh. Lu jahat anjing. Ya kan kan orang keluarganya keras kan katanya. Di situ aku hanya bisa berpikir kalau emang ini waktunya ya udah kita mati entah dengan cara cutting kayak atau overdosis kayak.
BTW aku self harm saat itu bukan pertama kalinya. Jadi bisa dibilang udah kesekian kalinya. Karena aku Misalkan lu merasa ketawa lu. Dosa gue. Tapi emang momentumnya anjingnya gitu Iya. loh. Iya, dia yang bikin ceritanya kayak gini. Gimana? Lanjut, kasihan lanjut. sih. Karena aku merasa definisi rumah yang selama ini aku cari udah rusak. Sebelum mamaku pingsan, mamaku nyuruh buat telepon dia sampai 3 kali telepon. Dan yang terakhir dia matiin dan meninggalkan pesan. Oh, maksudnya telepon cowoknya. Isinya, bentar ya aku lagi main Dota, jangan ganggu dulu soalnya nanti ranknya turun. Wah gila. Turun, bos. Ya tapi cowoknya nggak MMR tahu turun, sih. Bos. Cowoknya kan Iya. nggak tahu. Ya. Saat itu aku hancur banget Kak dan hanya bisa berpikir, ya udahlah aku cutting aja. Toh juga ini udah beberapa kali jadi nggak bakal sakit kayak sekarang. Ya bisa dibilang self harm cuttingku cukup dalam, aduh hampir kena nadi lah. Dan nggak hanya cutting, aku juga minum berbagai jenis obat-obat kayak obat mah, polisilan habis setengah botol, sangobion sekitar 6 pil, dan ultraflu sekitar 1 strip. Yang dimana saat itu aku belum makan dari pagi sampai 2 hari. Wah, kalau ditanya gimana keadaannya saat itu, mungkin bisa dibilang kayak mayat hidup yang nahan sakit panas sekitar perut akibat ditendangin abangku. Setelah beberapa hari dari kejadian itu, aku dibawa pulang ke Jateng untuk mengecek apakah aku positif 2 garis biru atau tidak. Alhamdulillah enggak. Lalu seiring Masih kuat perut ya. Ayo, lanjut. apa tuh keluar perut. Lalu seiring berjalannya waktu, tiba-tiba di tanggal 1 Maret 2022 dia ngechat lewat DM IG dan ngejelasin semuanya dari perkara masalah BK di kelas 10 SMA sampai masalah terakhir. Dan yang paling aku inget dia bilang, aku pengen banget bilang dari dulu, cuma tiap kali mau bahas selalu nggak tepat dan kamunya keburu ngilang gimana mau jelasin. Di sini pas dia bilang aku selalu ngilang, aku bingung banget. Karena aku nggak pernah ngeblokir sosmed ya, semua sosmed dia, baik dari Discord, Steam, dan IG. Jadi aku mau nanya ke kakak-kakak sekalian, gimana menurut pendapatan kakak-kakak? Sorry banget cerita kepanjangan, tapi ini aku udah ringkas ya. Lebih cerita cinta nggak sih? Ya nakal Iya sih. nakal juga. sih kan. Bang. Waktu Iya, SMA iya, week nakal sih. Di kelas kissing sih, nggak tahu sih, mungkin Anton biasa ya. Wajar, gue biasa itu. Lagi Tapi ada memang- guru ya, Ini lu SMA ya? kissing ya. Ini SMA ya? SMA. Ya SMA temen gue juga ada sih nakal-nakal ya. SMA. Iya Kan sih. 10 SMA kan? 10 Iya. kelas 1 iya. Ya SMA sih kalau Ini kan kissing bukan sih- berarti mesti kita normalkan, Pak. Kan itu Betul. nggak legal. Betul, Iya. tapi itu salah. Cuma maksudnya mungkin tingkat kenakalannya tuh udah anak-anak zaman sekarang tuh udah anggap Ya itu hal udah biasa wajar. gitu. Gitu hal ya. biasa. Iya. Cuma tetap salah. Yang brengseknya itu adalah week-weeknya. Nah, kalau week-weeknya iya. Ada mbaknya loh. Mbaknya lagi yang ngegepin kan. Mbaknya lagi nganterin makan kan. Ketawanya Punten non. Set. Cukup. Indonesia legalnya berapa sih? 18 kan? Nikah Ya, aja udah- lihat nikah berapa. Udah punya KTP sih udah legal sebenarnya kalau di Indonesia mah. Cuma ya legal Indo lah 17 ya berarti. Indonesia. Gila. Tapi kalau buat nikah ya tergantung nikah juga bisa sih Cari 17. aja Age of Consent Indonesia. kayak 21 Indo 16 cowok. bos. Enggak, kalau nikah tuh rendah, yang minum 21. Minum 21. Tapi kalau nikah tuh 17. 16 bisa. Boleh. 16 16 bisa. Oh, 16 di sini. minum. Boleh. Dulu mbak Indonesia gue banyak yang Age of nikah umur Consent. 16 tahun. The age of 16. consent is minum. Jadi lebih dijaga minum dibandingin lu nikah. Benar-benar. Takutnya mabok kali. 16 udah bisa. Gila tapi dia sama abangnya ditendang sih. Abang nendang cewek sih gimana sih Ya, gue punya. kalau mau dibilang week umur segitu ya udah legal juga, mau gimana. Ya. Tapi kalau di Legal. mata Enggak moral dong. masyarakat Enggak, ya. belum legal. Kan belum legal. nikah Legal, sebenarnya. Umur 16 itu kan menikah, bukan umur boleh. Iya. Iya. Maksudnya, Belum Iya. legal. Kan gue bilang kalau dibilang di bawah umur ya nggak di bawah umur, tapi kalau di mata moral masyarakat ya salah. Gila Salah. sih. Ya di budaya masyarakat ya salah, udah gitu. Ya Gila. keluarganya sama dia sama-sama salah sih. Ya. Keluarganya menyikapinya salah. Nggak dikasih Ya. temenan berapa lama tuh. Keras banget. Ya bener sih, cuma ya balik lagi ya kayak hal-hal kayak gitu kan kayak yang tahu jelas itu lu lah gitu loh kayak
kenapa keluarganya kayak gitu atau kenapa misalnya dia melakukan itu. Emang paling bener sih ngomong baik-baik. Cuma kan dia sendiri udah ngomong di awal ya, keluarga dia kan emang sadis gitu loh. Iya, Jadi ya keras. harusnya ketika dia melakukan itu ya dia udah tahu gitu dengan konsekuensinya gitu loh. Hmm, Kayak udah expect, lu masa expect tiba-tiba keluarga lu berubah? Nggak mungkin dong. Ya bucin Gila. Pak. Gitu. Ih, Tai gila bisa- gua. tai jadi coklat. Iya Ya. sih. Gila gua Hubungan bucinnya sama keluarganya apa, Pak? enggak bucin Dia kan sama lagi cowoknya, ngomong. udah gila. Sama cowoknya, jadi dia udah nggak sadar apa yang dia lakuin ya, udah bucin. Iya. Apalagi dia kan Kalau nggak kayak nggak gitu punya teman. membenarkan perilaku keluarganya dong. Perilaku keluarganya nggak salah. Jadi menurut gue sih ini dua-duanya udah salah fatal sih. Keluarga Iya, terlalu- makanya Di gue bilang Indonesia ada sama-sama nggak sih? salah. Tapi kita kalau sebagai anak kecil, jambak jedotin Ya ke ada man, kayu, selama lu masih lu belum apa gua sih? ngerasain sih. camouflage-nya 16. Iya, Aseto Hasta, tuh, Hasta kan Aseto. juga dijedotin gitu kan. Gua dijedotin, dijambak sampai berdarah. Sebenarnya bisa kalau lu mau laporin itu ke yang apa sih? Yang Kalau- bagian tapi- perlindungan Mas. anak. Tapi Iya. itu ya pada waktu kecil lu kesel, tapi pas udah gede lu tahu itu lu salah. Iya, iya. Lah sekarang mah nggak usah jauh-jauh, di sosmed juga lu speak up juga nanti bisa banyak Kecuali yang- kalau nggak ada apa-apa, terus misalnya ada masalah di keluarga, misalnya bapaknya misalnya, contoh bapaknya ada dipecat lah gitu, terus ngelampiasinnya ke anak, itu salah. Dipukul, Iya. diapain, dijambak, itu salah. Tapi kalau emang lu nya udah salah banget, kayak ya, sampai ya kayak gini, seks itu, menurut gua nggak masalah sih. Lu harus sadar gitu lu. Jadi nggak menurut bodoh. lu kalau anak lu ntar nih, lu punya anak nih, cewek. Nah, anak lu bersalahnya kayak gini, lu tendang nggak apa-apa? Kalau tendang sih enggak ya, tapi kalau yang Ya, bagian sama aja dong. Tendang di kalau perut lo, bagian- bos. Gila, tendang di Same thing perut. dong. Kan Beda, iya, orangnya makanya. ditendang, dijambak. Makanya kasusnya apapun menurut gua sampai Nggak tendang dan boleh. sebagainya Nggak gitu boleh enggak sih, sih iya menurut sih. gua. Nggak usah Makanya. ngomongin zaman, nggak usah ngomongin Tapi- zaman. Gua dulu Gua nggak begini. ngomong zaman, gua nggak ngomong zaman. Nggak, masalahnya gini loh, beda apa ya? Menurut gue sih tetap salah, cuma pengalaman tiap anak kan beda. Beda-beda. gitu. Traumanya tiap anak kan beda kan. Jadi kalau lu bilang salah sih salah. Kalau misalnya ibaratnya nih kasus kayak gini nih, lu laporin ini ke speak up gitu misalnya, ke blow up. Ya bapak mamanya bakal tetap bisa divonis, bisa dipidana gitu loh. Karena lu intinya lu udah ngelakuin kekerasan dengan anggota keluarga lu, itu tetap ada hukumnya gitu loh setahu gue ya. Apalagi lu pelindungan hak asasi anak lu Komnas, tuh ada ya. banget gitu loh. Kayak kan ibaratnya gini deh, orang narkoba ya direhab dong, bukannya malah dihukum mati. Tapi Gitu kan loh. dia umurnya udah di atas 16, Pak. SMA. Waktu dia kejadian. Kuliah. Selama sekolah setahu gue masih pelindungan anak, Ton. Oh, dia udah kuliah ini, udah mau Lu 20. udah kuliah, Pak? 20 kali. Ya Tadi walaupun kan lu SMA. misal, ya udah, misal udah kuliah, dia tetap melakukan itu, tetap lu tendang sama lu jambak, enggak dong? Malah enggak. Gua setuju sama Norman. Iya sih, Bisa gua. gua usir sih kalau anak. Iya, usir Ya, kalau Kak. gua Usir diusir, nggak Mending apa-apa. diusir. Iya. Mending diusir Di-cut, daripada udah lu main di-cut. tangan, main kaki. Iya. Wah, ini emaknya jedotin, tabok-tabokin, tonjok, kakaknya tendang perutnya. Salah. Wah, Itu salah buat gua. terlalu Itu udah keras pakai sih. violence, Pak, nggak bisa. Gue sih nggak setuju kalau pakai violence. Kalau Ya, mau gua lu juga cok, nggak setuju. Iya, iya, mau gua nggak di-cut setuju gitu juga. ya, anaknya salah. Ya udah lu bukan anak gua lagi. Udah, wes. Iya, Iya, mending iya. kayak gitu. Usir dari Iya. rumah, kayak coret dari kakak, kayak mending kayak gitu aja udah. Daripada kayak lu sampai nyiksa kayak Benar. gitu sih. Kalau misalnya Enggak lu ampe ngejedotin gitu, tiba-tiba, ini hoki loh, anaknya nggak mati loh. Kalau misalnya anaknya Iya. mati, Iya kok, wah itu konyol. pembunuhan loh. Kelar gitu. Tapi emang budaya orang tua zaman dulu kan Iya. Keras. fisik gitu loh. Orang zaman dulu emang ya nggak usah jauh-jauh lah, gue juga pernah di rotan gitu loh. Ya cuma Iya. rotan masih ini Zaman kalau dulu kan pemoceng, rotan, sapu gitu udah. Tapi ya gue kalau tonjok sih ya pakai tangan enggak sih. Selalu pakai sesuatu lah, gesper gitu kan, ceprek. Ya emang Iya. kayak orang-orang dulu mah begitu. Cuma at least selama apa ya nggak sadis-sadis banget masih bisa ditolerir gitu loh. iya iya iya. Ya jangan terlalu berlebihan ya, Pe. Tapi kalau yang tadi Kalau sih udah itu udah menurut gue sih udah barbar, udah sampai dijedotin ke tembok, Gila, ditendang bekas lukanya, anjing itu sih udah kayak nyiksa. bandar budak, narkoba ya, kita nangkep bandar narkoba ya. Iya, Mukanya udah kayak berdarah-berdarah. mafia, ke gap gitu kan, mampus lu. Iya.
Meskipun apa yang dilakukan juga tetap sangat salah juga gitu loh. Siapa nih orang ini lakuin juga tetap salah. Cuma harusnya Ya, nggak anaknya seperti salah. itu. Iya, Nggak seperti itu cara nanganinnya. Cuma balik lagi, saya bukan orang tua Anda ya, jadi saya tidak bisa iya. memberikan komentar. Ini masukan kita doang. Bukan Ya, ini masukan sih, cuma kayak apa ya? general Iya, iya. Opini. Discussion opinion. nih. Iya, general opinion. Ya, Ya, semangat, saudara ya? semangatlah Jessica ya. Ada dong. Masih ada. Kita next Udah ya. dong. Udah dong. Udah ada. Next. Udah nih. Next. Cerita kenakalan Oke, next. Cupot. Halo Kak, Oke. aku mau berbagi pengalaman konyolku waktu SMA. Bisa dibilang pengalamanku ini nakal tapi sekaligus tragis sih. Ini email palsu aku ya, jadi silakan panggil aja aku Angel ya. Kisah aku ini bermula waktu aku SMA kelas 2. Waktu itu aku ikut Olimpiade Kimia di sekolahku dan kebetulan aku lulus sampai tingkat nasional. Di sana aku bertemu beberapa teman baru selama masa pelatihan. Ada salah satu temanku, sebut saja Mike. Kebetulan dia berasal dari kota yang sama denganku. Dan orangnya biasa aja, nggak terlalu ganteng tapi dia supel dan baik banget. Kita mulai deket dan tukeran nomor HP. Dan lama-kelamaan aku mulai suka sama dia. Setelah pulang ke Jakarta, kami jadi sering chat setelah hampir 2 tahun. Dan setelah hampir 2 tahun, waktu itu aku udah lulus SMA dan biasanya anak-anak udah menyiapkan diri buat UTBK. Tapi aku dapat jalur undangan jadi free time. Dia ngajak aku ketemu di mall dan aku pun mengiyakan. Waktu ketemuan tiba-tiba Mike menyatakan perasaannya ke aku karena aku juga suka sama dia. Akhirnya aku terima. Singkat cerita aku keterima undangan di Fakultas Kedokteran salah satu universitas di Depok. Dan seperti yang kakak-kakak tahu, FK itu mahal banget dan aku bukan dari keluarga kaya. Otomatis aku butuh uang yang cukup banyak. Tapi untungnya waktu itu aku dapat beasiswa selama 1 semester. Cuma tetap aja orang tuaku harus mengeluarkan uang yang banyak. Suatu hari, teman kuliahku mengajakku untuk iseng pergi ke bar. Waktu itu aku pikir ya nothing tulus, lagian aku udah cukup umur dan aku belum pernah ke sana. Aku sudah mencium bau-bau. Setelah selesai kuliah, kami pun berangkat ke bar yang lokasinya cukup prestige di Jakarta. BTW, aku dibayarin ya. Prestige. Setiba di sana, aku coba Ada minum-minum. mobil lu. Aku coba minum-minum dan ketemu sama seorang pria yang udah cukup berumur. Kira-kira umur 40-an dan tentunya beruang. Dia menunjukkan ketertarikan sama aku dan meminta kontakku. Alhasil aku kasih. Karena aku pikir bisa diporotin secara aku lagi butuh uang. Besoknya dia mulai sering chat dan telepon aku. Dan seperti yang bisa ditebak, aku bales dan jawab chat dia. Waktu itu aku masih pacaran juga sama Mike dan hubungan kita baik-baik saja. Akhirnya aku mulai sering jalan bareng om-om ini dan juga sama Mike, tapi pasti di hari yang berbeda. Om ini jadi sering beliin aku barang-barang yang branded, contohnya Chanel, LV, dan lain-lain. Buset. Weh, ada lagi bang. Dia juga beliin aku apartemen di Jakarta. Bujet. Setiap orang tuaku tanya dapat duit dari mana, aku selalu bilang dari Mike. Dan hubungan kami berjalan 5 tahun tanpa ketahuan sama Mike. Pokoknya om ini udah ngasih banyak banget barang dan uang buat aku sampai-sampai waktu itu dia bilang mau cerai sama istrinya dan nikahin aku. Tapi untungnya aku bilang belum siap nikah waktu itu. Di tahun terakhir aku pacaran sama om ini, hubunganku sama si om akhirnya ketahuan sama istrinya. Waktu itu aku lagi jalan sama dia, tiba-tiba istrinya datang dan ngelabrak aku. Si om pun ngebelain aku dan marah-marahin istrinya. Udah pasti itu mah. Ini mah FTV bos, sinetron TV azab. banget anjing. Belain yang Ini yang muda mau gua nonton lah. nih. Esok harinya si tante datang ke apartemenku dan dia bawa 2 anaknya. Dan aku nggak nyangka ternyata Mike itu anaknya si om. Wah, lu mati lu anak anjing. FTV. Aku kaget dan panik banget karena sebenarnya orang yang aku suka itu Mike, tapi semua jadi hancur dan runyam karena aku pacaran sama papanya. Udah kayak Quickie Express anjing. Saat itu Dunia ini sempit ya, dunia ini sempit. saat ya. itu Mike shock banget ternyata aku selingkuh sama papanya. Aku selingkuhan papanya. Mamanya Mike makin marah setelah tahu aku pacaran juga sama Mike dan minta Mike untuk putusin aku. Waktu itu aku cuma bisa nangis dan akhirnya aku putus sama Mike dan papanya. Aku nggak tahu cerita dari sudut pandang Mike, tapi 2 bulan kemudian Mike ngajak aku balikan dan kita akhirnya pacaran backstreet sampai sekarang. Jujur aku bingung dan malu banget sama Mike karena dia udah
mau maafin aku yang udah jadi selingkuhan papanya. Aku sendiri nggak tahu nanti akan kayak gimana jadinya. Aku tahu harusnya aku nggak bisa lagi jadian sama Mike. Tapi aku masih sayang dan di sisi lain aku bersyukur papa Mike nggak nuntut aku ganti rugi. Mungkin harusnya aku kirim cerita ini ke episode cinta tragis, tapi menurut aku ini juga satu-satunya kenakalan aku sih. Hehehe. Kali aja ada saran kalau boleh ya. Thanks by the way. Gak dem. Ini beneran nggak ya? Hehehe per 10. Eksplisit deh. Ini gue lebih ke Terlalu- ngatain dulu sih, bukan ngasih saran sih ini. Ini masalah lo sama Momi udah Bentar, ngapain bentar, aja bro. nih itu Ini- tuh. Iya. Apartemennya atas nama siapa, bro? Kalau atas nama lu Cuan ya. Iya cuan. Tapi Cuan. Nggak mungkin, nggak mungkin. Om mana Pasti- mungkin kasih Nggak mungkin, nama nggak mungkin. simpenan. Iya, kalau sebego itu sih harusnya sih. Ini kayak ini ya kayak Wattpad nih. Bukan cerita bener kayaknya nih. Sorry nih, tadi dia ngomong dia pengen kuliah kedokteran. Iya. Kan butuh banyak biaya. Jadi mau nggak mau dia harus mencari om-om untuk memenuhi kebutuhan tas LV, tas Chanel. Ya. Gue syoknya pasti bapaknya Mike anjing. Bisa jadi film ya. Sinetron nih. Aduh. Mendingan lu Pusing kepala lanjutin gua. bikin novel deh ini orang ini. Bagus kayak novel ntar gue baca. Lu kalau rilis buku kasih tahu deh. Gila pas plot Ya, twist dia ketemu jadi semua. sempit tuh. Hati-hati deh kalau cari om. Emang omnya nggak mirip Mike apa bukannya? Gini. Tapi ada yang sesuatu yang menurut gue plot hole ya. Nah, Dia, Bang, ini bukan novel. nggak, iya. soalnya anehnya gini. Mike ngajak dia ke bar dan ngelihat om-om itu kan. Masa Mike nggak tahu itu bapaknya? Bukan Mike kali. Temennya kan? Teman Temennya. teman kuliahku mengajak iseng-iseng ke bar. Oh, gue Teman tadi dengerin kuliahku. Mike yang ngajak. Oke. Kalau itu sih kalau misalkan Mike yang ngajak sih goblok gitu. Mike kenalin ke ini. bokapnya nih. Apa Kirain itu bagus plot kamu hole. wingmanku. Oh, wingman papa jago banget. Dikasih Fendi. Wah. Ini kalau ini real gue 10 per 10. Iya sih. Gila sih emang ini. Kalau ini real 10 per 10. gua. Terlalu Anjing. gila ini. Tapi gue penasarannya itu sih. Kedokteran lu gimana jadinya? Ya itu belum tahu nih. Kita reply kali Lu ya. soalnya dapet Halo? duit channel apartemen tapi nggak ngomong soal kedokterannya nih. Mungkin Iya. udah sadar diri kali ya dia. Kayaknya nggak cocok nih gue ini jadi dokter nih. Cocokan jadi gini aja kayaknya. Iya, gitu aja. Lebih cuan, lebih jelas. Aja. Anjing. Aku kuda-kuda dapat uang. Ya tapi kalau dia udah berani ngomong kayak gitu kan dia sadar gitu loh. Emang Iya, dia iya. ini pelakor gitu loh. Udah tahu punya suami orang, om umur segitu kan nggak mungkin gitu loh. Dia udah sadar dan dia tetap ngelakuin. Berarti dia tahu dia salah. Tapi ya udah. Enjoy juga Gimana nih live nih kata dia. Ya Enjoy udah. juga nih Chanel. Iya nih. Enak juga nih Chanel kan daripada gua susah. Nggak usah gua Mindsetnya. begadang di IGD katanya kan bang. Tinggal gua Iya. stay di apartemen. Wah, Ngapain gue pakai apa sih tuh namanya? Apaan gua pakai Jadi stethoscope? nakes COVID. iya. Mendingan gua pakai kalung Gucci. Nih gua nangis di apart daripada di beat. Ya kan? Iya. Bang, udah bang, kasihan orangnya. Iya bang, udah bang Nah, kejauhan. makanya gue bilang tadi, ini di satu sisi ya, meskipun lu viewer kita ya, lu tetap anjing sih. Iya. Lu tetap anjing sih. Gue Iya. sih nggak mau membenarkan perilaku lu sih. Hati-hati deh Norman Lu tetap Asta. anjing sih. Lu udah om-om kan? Bentar lagi. Aneh. Belum. Berapa nih rating 10 nih? 10 ini, 10. kalau ini beneran LV terjadi. per 10 deh. LV. Mainnya juga agak bodoh ya. Iya, kenapa Agak minta bodoh. balikan anjing? Nah, Aneh ya? kenapa? Ya lu sih nggak tahu diri lo, lu minta balikan sama si Mike sih lu nggak tahu diri sih. Enggak Mike yang Nggak, minta Mike-nya. balikan. Mike-nya balikan. Mike-nya goblok sih. Iya kan? Terus Ya Mike makanya yang gue bilang Mike-nya goblok. Wah, Mike-nya goblok sih. Mike-nya goblok banget. iya pas Lu ke- berarti Mike-nya nggak menghargai perasaan emaknya anjing. iya emaknya gimana ya? Masih lanjut apa udah? Wah, nggak tahu. Cerai deh. lah pastilah Ini menurut cerai gua. sih. Gila. Enggak sih goblok lu, Mike. Wah, Mike kalau ketemu bapaknya pas sama cewek, bapaknya senyum-senyum tuh ke ceweknya tuh. Iya. Udah paham banget tuh. Eh. Ayo. Pas minta restu, pas Kamu- minta restu ya, minta restu kalau mau nikah ya. Mike Awasi ini. Jangan abis Tahu ini bapaknya. Mike deket sama bapaknya sharing gimana. Wah, Weh, udah bang kita lanjut. sharing is caring. Sharing. Lanjut ya, Bang. Lanjut nih, cerita kenakalan konyol, masih ada? Oh, cupot. masih ada. Habis loh. Oke deh. Oke ya. Bang, kenalin gue Ben.
Gue sih kurang Nah, inget ya kenakalan gue dulu kayak Anjay. gimana. Cuma ada satu yang gue inget, tapi ini bukan kenakalan, lebih ke cerita konyol sih plus jorok. Jadi gini, dulu gue tuh sering dititipin sama ibu gue ke rumah nenek gue karena ya kedua orang tua gue kerja. Nenek gue tuh dulu jualan tempe. Nah, pas suatu hari gue dititipin sama ibu gue ke rumah nenek gue. Yang diminta nenek gue, yang dimana nenek gue lagi bungkusin tempe pakai daun pisang pas pagi itu. Terus gue main dah tuh dari pagi sampai siang. Pas siang-siang gue balik tuh ke rumah nenek gue karena ngantuk banget pengen tidur. Pas masuk ke dalam ada banyak potongan daun pisang gitu di lantai. Wah, kata gue di dalam hati lumayan nih buat alas buat tidur-tiduran. Pas tidur-tiduran gue ngerasa kayak mau kentut gitu. Ya gue keluarin kan, gak baik ya kan kentut ditahan-tahan. Tapi agak keras tuh. Terus agak gue paksain. Gak taunya brot. Keluar yang lain. Langsung berdiri tuh gue. Nah, pas banget. Gue pakai celana pendek dan gak pakai celana dalam. Jadi itunya yang keluar langsung nyencelek ke bawah. Yang alasnya daun pisang. Wah, gue panik dong liatnya. Mana lumayan gede lagi sekepala tangan gue. Ya waktu itu gue masih bocil. Langsung cari akal tuh. Gue gimana nih cara nyingkirin ini tanpa ketahuan. Dapet tuh. Gue ambil lagi aja potongan daun pisang yang lain. Dan gue taruh di atasnya. Terus gue buang ke got depan rumah. Habis itu gue keluar. Terus gue ke rumah temen gue. Iming-iming kebelet kencing. Padahal mah niatnya pengen numpang cebok. Terus pas udah keluar gue balik lagi tuh ke rumah nenek gue. Pas baru masuk nenek gue ngomong, itu tai siapa ya di depan got rumah? Wah, gue langsung deg-degan dong tuh dalam hati. Wah, ketahuan nih gue modal di celana. Nggak taunya teteh gue nyaut. Itu tai si sebut saja Tony, tetangga nenek gue yang anaknya rada-rada eleng. Terus nenek gue percaya langsung masuk lagi. Wah, harga diri gue di hari itu terselamatkan. Tapi dengan gue ceritain di sini, gue malah memberitahukannya ke banyak orang. Geblek bet kan ya gue. Kalau baca biar lebih greget sih bang. Biar bisa sambil imajinasi gitu. Udah bang, makasih bang. Aduh, Ini nggak nakal sih. ini jorok sih. Goblok. Lebih ke Jorok sih. aneh sih lu sih. Apa sih udah tahu orang kentut sama pengen berak tuh sama apa beda ya rasanya ya. Tapi kayaknya kalau masih kecil emang beda susah ngontrolnya deh. Kalau kita kan bisa nih ngontrol ya. Aduh, kayak nggak mungkin nih lu kalau nggak di toilet Bahkan keluar lu nggak tahu gitu. ya, lu kayak tahu ini, wah ini udah pengen boker ini, wah ini gue tahu ini cuma kentut doang gitu kan. Enggak, Ya, iya. tapi emang bisa ya lu kalau nggak di toilet keluar Ya anak Itu kecil, ya? anak kecil bisa sih. nggak? Iya maksudnya Bisa kita kayak lu cepirit aja bang. kalau cepirit itu kan lu nggak bisa Kalau kontrol. kecil beda, ya kalau kayak Kalau lu nggak bisa kontrol, diare pasti. atau apa itu memang udah nggak bisa kontrol. Tapi ini kan dia lagi rebahan santai-santai, enak, tahu-tahu Dia kentutnya Dia dipaksa. Gobloknya tuh apa? Dia kentut. Udah berasa nih keras. Trot. Susah. Dipaksa sama dia. Itu bodoh. Iya, Bodoh banget. itu bodohnya. Dia tahu itu udah pengen ngomong lu keluar tetangga tainya. sebelah lu eleng. Lu kayak nggak eleng aja lu. Eleng apa sih? Bodoh ya? Rada-rada lah eleng tuh. Oh. Iya. Untung dia nggak bungkus ya, taruh di stok Udah tempe. udah geje lah. Wah anjing. Yuk. Lagi buka kok bau ya? Mel. Ceprut jatuh. Wah, Jorok gila sih lu. Jorok sih. Kentut mana yang keras? Ini jorok per 10 sih ya. Per 10 Di ya. per 10 gua. Jijik ya. Kayak jijik gua. Last deh ya. Satu Ada lagi ya. Last ya. Udah Iya, dong. Bang. Eh, 50 menit ya Lanjut, last. lanjut. Ya Oke. udah last nih. Cerita nakalku cupot. Nama disamarin aja ya bang. Jadi gua mau membagikan cerita nakal gua. Mungkin nggak terlalu nakal lah. Tapi kejadian ini pernah bikin malu sekeluarga. Awal mulanya setelah gua lulus SD, gua dibelikan sebuah laptop oleh bokap gua. Karena gua lulus peringkat 3 dan bisa masuk SMP negeri. Singkat cerita, pas gua udah kelas 2 SMP, gua tahu yang namanya video dewasa dan sedikit kecanduan. Tapi pada saat itu gue takut nonton di warnet. Jadi gue ngakalin. Nabung buat beli modem sampai gue rela tiap hari jajan roti doang. Pas modemnya sudah kebeli, gue akhirnya bisa nonton video dengan bebas di kamar. Note, pada saat itu link video belum diblokir.
Suatu saat ada kerja kelompok di rumah gua karena pada saat itu cuma gua yang punya laptop sama modem. Setelah selesai kerja kelompok, gua ngajakin temen gua nobar di kamar. Setelah selesai nonton, temenku ngomong sama aku, minta videonya dong yang tadi, gue bayarin deh. Gue bales, oke deh, besok bawa aja flash diskmu. Sampai akhir terpintaslah di kepalaku, gimana ini video koleksiku ku jadiin duit aja, lumayan kan buat gantiin uang kuota yang ku pakai buat download. Singkat cerita, akhirnya gue jualan video ke satu sekolahan. Dan gue masih inget banget tarifnya saat itu, flash disk 4GB 10.000, 8GB 20.000, 16GB 30.000. Dan untuk sekelas anak SMP, penghasilan gue lumayan lah, sampai bisa beli full cash di Losaga dan PB sendiri. Dan gue jualan sampai kelas 3 SMP. Suatu saat Bandar lu ya, anjing. Suatu saat pas lagi nyantai di kelas, gue dipanggil ke ruang BK. Pas gue sampai ke ruang BK, ada adik kelas gue juga di dalam. Dan ternyata dia salah satu customer gue. Dalam hati gue, wah mampus nih. Dan betul aja, pas gue masuk, gue berdiri di sebelah adik kelas dengan menatap tajam mata adik kelas gue. Dan dia hanya melihat gue terus tertunduk. Terus guru BK nunjukin laptop yang tertancap flash disk dan nunjukin video. Singkat cerita, akhirnya gue ngaku ke guru BK dan ceritain semuanya dari kapan gue mulai jualan sampai akhirnya gimana caranya gue download dan berapa banyak video yang gue punya. Dan akhirnya orang tua gue ditelepon buat suruh datang ke sekolahan. Setelah orang tua gue sampai sekolah dan guru BK menceritakan semua kesalahan yang gue perbuat, sesampai di rumah gue udah siap secara mental buat dimarahin. Tapi apa yang terjadi? Bukannya dimarahin, tapi ibuku duduk terdiam depan gue dan gak lama kemudian dia menangis. Akhirnya hati kecilku pun tersentuh dan ikut menangis. Dan berjanji kepada ibuku kalau aku gak akan jualan video lagi. Tapi masih nonton. Jualan enggak kok. Dia nggak jualan doang. Gak apa, nonton mah gak apa-apa. Keesokan harinya aku memutuskan untuk berhenti melakukan bisnis ini. Dan setelah lulus SMP aku masuk ke pondok pesantren. Buset. Pas di pesantren akhirnya aku gak pernah nakal lagi. Paling nakal ya wajar lah, kayak merokok sama jebol tembok pondok buat kabur. Apa ya prison break? Tiba-tiba. Ini wajar buat siapa anjing? Tiba-tiba prison break. Sekian cerita gue yang gak bakal bisa gue lupain. Mohon maaf agak panjang soalnya bingung meringkasnya. Terima kasih. Gimana lu Man? Lu kan anak pesantren. Jebol tembok tuh biasa. Gue gak pernah bro ngejebol tembok seumur umur. Iya, Udah dia mau bokep lu bang. bawa sledgehammer gitu dijebolin anjing. Pakai apa anjir ngejebol tembok itu serapu Pakai sendok banget. Kayak ini apa? Alcatraz. Pakai sledgehammer bang, pasti itu. Pencet wah bro. Lu gila sih bro. Terus dia bilang itu wajah kenakalan biasa gitu, kenakalan Iya. normal gitu. Wah, Wah jadi Berapa bandar. tembok yang rusak? Gila. keterlaluan lu. Mungkin udah jebol terus dipasang gitu, jadi gue Wah, itu si anjing. Wah udah kayak Alcatraz banget tuh. Itu sih Pura-pura. bener prisoner break anjing. Iya, jadi pas udah itu dia masuk lagi, disusun lagi, kabur dijebolin lagi. Gila. Bener. Bisa keluar Bener masuk banget, pesantren. Wah gila sih. Ngaco sih. Gila. Udah bandar. Nonton bokep sih nggak masalah ya, jualan anjing bandar bokep. Tapi kepikiran aja dia ya. Mana Nggak guru deh. BK yang nanya Lu- cara downloadnya lagi, gue tahu guru BK pengen Orang- coba. Beruntung loh. Pengen jadi bandar. Dia sangat beruntung orang tuanya bukan yang cewek tadi loh. Wah iya. Dia cuma nangis. Dijedotin tuh. pala lu. Wah. Tapi di situ kita bisa lihat bahwa Jiwa kekerasan bisnisnya tidak ada loh selalu dia. solusinya guys. Iya. Oh. Jiwa bisnis dia ada loh. Iya. Ada. Ada. Ya, kalau jiwa bisnis easy money mah Semua semua ada orang juga sih. bisa anjir. Nyontek, buka jasa contek, Iya. jasa apa. Easy money mah semua orang juga bisa. Mau pasti ngakuin dapat gampang duit, cuma effort dia dikit dia juga nikmatin anjir. Sembari nunggu pindahin sampai nonton. Iya. Nggak berasa anjing. Ya masih dikasih ya, udah dia tonton ya, udah bosan. Iya, dia pasti kan test preview dulu dong, nggak mungkin kasih ke klien. Gila. Klien. Klien itu anak-anak SMP semua tuh bejat. Buset Gila. dah.
Setahun lebih Emang, berarti, setahun setengah gue dia. dulu sih juga beli ya, tapi bukan bokep. Gue kayak misalnya 8 giga 20.000 gitu ada. Gue beliin ya Apaan? anime. Oh, lu beli sama dia, Ton? Anime gue video anime. Oh. Anime-anime ini apa yang Film-film anime yang bajakan kan Ya, temen gue ada. dulu gue nggak ada internet tuh. yang sama Gurita gitu. Downloadan yang kayak gitu. Ini dong gue pengen anime ini, terus dia gue kasih flashnya, gue bayar gitu. Gila sih. Ini berapa nih Tapi itu rating nggak nih? keterusan sih dia. Bisa ngerusak otak aing. Wah, bayangin kalau diekspansi ke sekolah lain. Wah, Pablo Escobar. Di pesantrennya ada ekspansi. Iya. Iya, di dalam pesantren dia masih menjalankan bisnisnya di sekolah-sekolah. Wah. Si Dajjal sih. Pablo Escobar banget nih. Buset, di belokan-belokan tuh ada anak buahnya dia tuh. Iya. Pakai HT. Minggu ini ada yang baru nggak bro? Gila. Udah gini nih. Ini yang flash disknya, bro. Iya. Buset. Gila sih. Ya, Hujat nakal lah plus ya. Nah, ini Bejat. Ya 8 ya. giga banyak loh itu videonya. banyak anjir, zaman dulu kan pengen Iya. 480. Kecil-kecil. Iya kan MP4 kan pasti. 3GP. 3GP yang cuman paling 3 100 mega. MB palingan. Gak nyampe lah, 100 mah gede tuh. Ya kan kalau yang HD bang, yang HD. Paham banget nih Jangan Anton dulu. nih. Jangan dulu Parah. kayaknya malah kagak ada HD deh. Ada HD, burik semua ya. Burik. Ya udah lah Tahu ya, Bang. aduh, SMP dia sekarang kelas berapa? Nggak tahu sih, dia nggak bilang sih. Ya, oke lah ya. Ya udah, Sampai sini dulu kali, paling nanti nextnya nih mau apa nih topiknya nih. apa kenakalan lagi dulu aja gue. Kenakalannya ternyata gokil-gokil ya. Tapi belum tahu sih kita bakal ngelanjutin ini lagi nih minggu depan apa enggak, cuma nggak apa-apa, masih kenakalan aja dulu kayaknya, kalau lanjut tetap kenakalan. Submit terus ya guys ya, kenakalan Ya, submit kenakalan terus aja, kalian ke cucurututv@gmail.com, subjeknya cerita nakal cupot. Nah, Ya. ya oke lah guys kalau begitu. Thank you buat kalian semua udah nonton Cucurutut Podcast episode cerita kenakalan kali ini. Jangan lupa kasih like, comment, subscribe. Kalau mau support kita bisa join membership kita semua. Ada Anton, Christopher Devin, Enryu, Kenji. Dan sampai ketemu lagi di video kita podcast-podcast berikut ya. Bye-bye. Bye.